Mohon dijelaskan apa dan siapa Wahabi, pantas Salafi disebut Wahabi. Ya ikhwan, tolong dijamkan. Wahabi, kalau antum mau membaca kitab judulnya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah karangan Dr. Badri Yatim, disertasi doktoral IAIN. Masya Allah, saya tidak mendapatkan kitab yang ditulis secara objektif, alif, walaupun di sana ada kemiringan-kemiringan karena rujukan yang dia ambil salah, tapi Masya Allah, dia mengatakan Wahabi adalah bikinan orang-orang yang benci dakwahnya Syekh Muhammad. Sejarahnya begini. Pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggencarkan dakwah sunnah, pada saat itu gubernur Mekah Madinah yang ketika itu dipegang orang Syiah merasa kebakaran pantat, nggak jenggot ya, kebakaran pantat karena orang Syiah nggak punya jenggot. Kemudian setelah itu dia menjilat Khalifah Utsmaniyah untuk menghambat, menghentikan laju dakwah Syekh Muhammad supaya tidak merangsak masuk mempengaruhi Mekah Madinah yang pada akhirnya kedudukan dia pasti tergusur. Akhirnya dengan keji dan jahat mengundang pasukan Daulah Utsmaniyah, akhirnya Syekh Muhammad bersama Al-Imam Muhammad terpaksa mempertahankan negara dan akidah berperang dengan Daulah Utsmaniyah. Pada saat itu perang dahsyat terjadi. Akhirnya Syekh Muhammad sama Al-Imam Muhammad ketika itu sanggup memukul mundur telak pasukan Daulah Utsmaniyah yang akhirnya lari ke berit-berit pulang ke Turki. Sehingga dakwah Syekh Muhammad semakin eksis dan kewibawaan Syekh Muhammad semakin disegani di tanah Saudi Arabia ketika itu. Nah, akhirnya diri sekalian, gubernur Mekah yang ketika itu Syarif Mansur berakidah Syiah menjilat kedua kalinya kepada pemimpin Daulah Utsmaniyah untuk menelim Wahabi. Berarti hadirin sekalian, Wahabi itu bukan nama yang dibikin oleh Syekh Muhammad. Tolong sebutkan di kitab mana, pernyataan mana Syekh Muhammad pernah mendirikan organisasi namanya Wahabi, dia ketuanya, sekjennya si fulan, bendaranya si fulan, enggak pernah. Bahkan hadirin sekalian, itu semua dilempar isu itu untuk menghambat laju dakwah sunnah yang digencarkan oleh Syekh Muhammad. Akhirnya hadirin sekalian diisukan Wahabi suka ngusur kuburan, anti tradisi dan budaya, mengkafirkan luar kelompoknya, dan tidak mau syafaat tawasul, dan tidak mau ziarah kubur. Padahal kalau kita dudukkan dengan baik, pernah Pak, murid-murid termasuk cucu-cucunya Syekh Muhammad menantang dialog. Akhirnya dikumpulkan 60 ulama dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia ketika itu datang ke Mekah, dan terjadi dialog api. Semua ulama dari berbagai penjuru yang sufi, yang termasuk dari sini NU, mengakui bahwa dakwahnya Syekh Muhammad adalah dakwah mulia, dakwah sunnah, dan tidak ada sesatnya, tidak ada salahnya. Tapi tetap aja mereka setelah keluar bikin isu macam-macam. Akhirnya sampai terjadi islah, terjadi kata apa sih mas? Ya, damailah. Mekah dibagi menjadi 4 kiblat itu. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada ini 4 mazhab itu masing-masing punya arah kiblat. Jadi sekali sholat 4 imam. Nah, setelah itu hadirin sekalian terus diluruskan sampai sekarang imam sholat dengan satu. Coba bayangkan mas, kalau imam Masjidil Haram 4 imam pakai speaker semua, apa nggak tarung? Kacau ini, kacau. Karena fanatis. Dan sampai sekarang diisukan orang-orang yang benci terhadap dakwah
beberapa di Mekah itu, ini dakwah Syafi'i, ini dakwah Wahabi, ini Syafi'i, Wahabi, terus. Padahal ya ikhwan, Wahabi adalah merupakan satu isu bergulir yang dipukulkan oleh musuh lawan-lawan dakwah. Seperti juga tentang masalah isu Salafi yang miring, tentang masalah Anda menilai orang per orang. Mas, orang per orang itu nggak bisa jadi penilaian sebuah manhaj. Kalau ingin menilai manhaj, antum baca bukunya, antum baca ajarannya. Kalau melihat orangnya, Mas, jangankan kita, zaman Nabi ada nggak yang jelek? Zaman Nabi ada nggak? Sahabat ada nggak yang jelek? Ada yang maksiat. Maksiatnya sahabat tidak menghancurkan generasi mulia dan tidak membuat cacat manhaj yang dikembangkan Rasul sahabat. Karena masalah oknum, masalah orang itu beda-beda. Makanya salafnya Abu Bakar lebih baik dari salafnya Imam Syafi'i, salafnya Imam Syafi'i lebih baik dari salafnya Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Ini hanya sekedar isu miring. Makanya antum jangan meladeni hal-hal yang seperti ini. Maka terakhir sebelum saya tutup, ana sarankan kepada antum semuanya untuk ngaji, cari ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berucap sama bertindak. Antum kuasai. Itu lebih baik daripada ini si anu, ini si anu, ini si anu. Akhirnya antum keruh hatinya. Dan banyak orang-orang yang dari luar saja mengisukan itu kan kajian Salafi. Apa Salafi itu? Salafi itu bukan kajian. Salafi itu bukan kelompok. Salaf itu merupakan satu dakwah yang dikembangkan oleh Rasul, sahabat dan tabi'in. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi